Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, suara saya bisa diterima dengan baik ya. Sebelumnya ini saya bagikan dulu ya presensinya. Ya, silakan Anda mengisi presensi yang ada di link di chat itu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di Revise Simplex. Ini pas ya, 940. Baik. Ya, jadi hari ini akan kita lanjutkan pembahasan kita minggu lalu ya, terkait dengan metode Revise Simplex. Nah, kita review dulu sebentar begitu. Jadi di sini Revise Simplex itu sebenarnya adalah algoritma pengembangan ya dari metode Simplex, yaitu metode yang dikembangkan khusus untuk menyelesaikan linear programming. Nah, ini sekilas ya tentang linear programming. Jadi bahwa linear programming itu adalah concern dengan penentuan base allocation untuk resource yang langka. Nah, kondisi khususnya adalah linear ya untuk semua persamaannya. Nah, ini adalah simplex fundamental. Jadi kalau misalnya kita punya satu set persamaan seperti yang di atas ini, maka ini bisa kita nyatakan dengan menggunakan matriks ya yang di bawah. Nah, dalam Revise Simplex ini kita akan bekerja dengan menggunakan matriks gitu. Nah, ini adalah algoritma simplex secara umum. Jadi, karena simplex itu didesain untuk menyelesaikan linear programming, sedangkan salah satu keistimewaan dari linear programming itu adalah solusi optimalnya selalu ada pada batas-batasnya. Nah, sehingga dalam mencari solusi optimalnya, itu kita cukup bergerak dari ujung daerah visible yang satu ke daerah yang lain begitu ya. Jadi dia hanya bekerja di corner point saja. Nah, sehingga berapa jumlah iterasinya itu ya tergantung jumlah corner point yang ada. Nah, Revise Simplex method ini sendiri ini tujuannya adalah untuk lebih mengefisienkan proses perhitungan. Nah, sehingga banyak digunakan untuk commercial package gitu ya yang memerlukan linear programming dalam formulasi masalahnya. Nah, baik, ini adalah cara bagaimana kalau kita akan menyelesaikan permasalahan linear programming itu dengan menggunakan Revise Simplex. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita akan menggunakan operasi matriks dan seperti halnya simplex metode original atau dengan menggunakan tabel, tahapan pertama itu adalah mengconvert semua inequality menjadi equality, yaitu dengan menambahkan select variable. Begitu ya. Nah, sehingga sekarang kita mempunyai ada dua variabel ya, ini variabel dalam tanda kutip aslinya ya, yaitu variabel dari problemnya itu sendiri ditambah dengan select variable. Di mana select variable ini adalah variabel yang ditambahkan untuk mengubah inequality menjadi equality. Nah, dengan demikian maka constraint-nya nanti bisa dituliskan kalau dalam bentuk matriks menjadi seperti ini. A kali matriks identitas X, XS sama dengan B. B ini adalah RHS, right hand side. Kemudian A itu adalah matriks yang terdiri dari constraint koefisien. I adalah matriks identitas, di mana di awalnya matriks identitas itu menunjukkan koefisien untuk select variabel. X maupun XS itu harus positif. Nah, ini adalah prosedurnya ya. Jadi, yang pertama kita harus memformulasikan linear programming itu diubah menjadi bentuk matriks karena kita akan melakukan operasi dengan menggunakan matriks. Nah, kemudian kita membuat tahap inisiasi. Di tahap inisiasi itu kita menentukan starting basic visible solution. Jadi, solusi awal ya yang akan kita jadikan initial point untuk iterasi selanjutnya. Nah, di sini ada matriks B dan CB. Nah, B itu adalah matriks yang menunjukkan siapa yang menjadi basic variable di iterasi itu. Sedangkan CB itu adalah koefisien fungsi tujuan untuk B. Nah, B tadi kan basic variable ya. Jadi berapa sih koefisien fungsi tujuan untuk basic variable itu? Nah, setelah inisiasi, selanjutnya kita akan melakukan iterasi.
Iterasinya sama seperti waktu menggunakan model tabel itu, yaitu yang pertama kan kita cek optimality-nya dulu ya, apakah current solution atau dalam hal ini adalah starting basic visible solution-nya tadi, itu sudah optimal atau belum. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita mengevaluasi semua non-basic variable, apakah ada yang masih bisa menjadi kandidat untuk menjadi entering variable di iterasi selanjutnya. Nah, jadi kasusnya kalau misalnya untuk yang maksimasi, maka kita hitung seperti ini. ZC min CP, E min CC, yaitu sama dengan Y kali PC dikurangi CC. Kalau misalnya nilainya masih ada yang negatif untuk maksimasi, maka solusi saat itu belum optimal. Dan yang mempunyai nilai paling negatif atau negatif terkecil begitu ya, itu akan menjadi entering variable atau akan menjadi basic variable di iterasi selanjutnya. Kalau misalnya solusinya belum optimal yang ditandai dengan masih adanya nilai negatif di untuk kasus maksimasi untuk ini ya untuk non basic variabelnya. Nah, maka selanjutnya kita akan menentukan living variable. Nah, jadi sedikit review lagi bahwa dalam setiap iterasi di simplex itu ada yang namanya basic variable, ada yang non-basic. Basic variable itu yang menjadi solusi di sebuah iterasi. Non-basic otomatis nilainya 0. Nah, di iterasi selanjutnya maka akan ada non-basic yang berubah menjadi basic yang kita istilahkan sebagai entering variable. Dan posisi dia akan menggantikan basic yang nanti akan berubah jadi non-basic, sehingga kita istilahkan sebagai living variable. Jadi istilah entering dan living itu in terms of basic variable ya. Kalau sebelumnya non-basic jadi basic, berarti dia entering variable. Kalau sebelumnya itu basic jadi non-basic, itu berarti living variable, meninggalkan basic variable. Begitu. Nah, ini adalah menentukan living variable-nya. Setelah itu kan udah dapat solusi baru nih, berarti udah dapat solusi baru, selanjutnya dicek lagi apakah sudah optimal apa belum. Kalau optimal berhenti, kalau belum ya lanjut iterasi lagi. Untuk semua non-basic dievaluasi apakah masih ada nilai yang negatif. Kalau tidak ada berarti sudah optimal, kalau masih ada berarti iterasi dilanjutkan, demikian seterusnya. Nah, sehingga kalau kita lihat dengan metode revise simplex ini, dari satu iterasi ke iterasi yang lain, itu sebenarnya yang kita cari itu adalah apakah di suatu iterasi itu sudah optimal, gitu ya. Kalau belum, siapa yang akan menjadi entering variable? Kemudian siapa yang menjadi living variable? Itu saja yang di setiap iterasi begitu. Nah, tentu saja setelah kita menentukan siapa yang menjadi entering variable dan siapa yang menjadi living variable, artinya kita mendapatkan solusi optimal baru gitu. Atau mendapatkan satu set solusi baru gitu ya. Sehingga di sini ada processing update ya, update posisinya atau update solusinya. Nah, update solusi, kemudian kita cek apakah sudah optimal atau belum. Kalau misalnya belum, siapa yang jadi entering variable, siapa yang jadi living variable. Terus ketika ada entering variable yang baru atau ada basic variable yang baru, non-basic yang baru, kita update nilai optimalnya. Kemudian kita cek sudah optimal atau belum dan seterusnya. Nah, sehingga di sini perhitungan itu menjadi lebih efisien karena tidak semua entry ya, kalau seperti di penyelesaian tabel simplex dengan tabel itu tidak semua informasi itu harus kita hitung. Jadi cukup informasi-informasi yang diperlukan saja. Nah, kurang lebih itu ya. Kemudian dalam setiap iterasi nanti kita memerlukan yang namanya inverse matrix. Nah, ini ada algoritmanya atau ada cara ya, prosedur untuk menghitung inverse matrix. Karena di sini sebenarnya perubahan matriks B itu basic variable ya, dari satu iterasi ke iterasi yang lain itu perubahannya sedikit, jadi hanya satu kolom saja. Jadi ya, berapapun jumlah kolom matriks B yang berubah dari satu iterasi ke iterasi selanjutnya itu hanya satu. Nah, karena perubahan kecil seperti ini, maka untuk mencari B inverse yang baru itu bisa kita kaitkan dengan B inverse yang lama dengan persamaan ini. Nah, kita kemarin sudah sampai ke sana. Ini sudah dicontohkan seperti ini ya, dan bagaimana perbandingannya kalau dengan menggunakan tabel simplex yang original simplex method ini.
Kalau di original simplex method ini kan semua sel ya, semua entry di tabel itu harus kita hitung. Tapi kalau dengan menggunakan revise simplex itu cukup. Waktu tadi evaluasi optimality kita cukup mencari nih di baris Z-nya nih. Kemudian siapa sih yang menjadi basic variable? Nilainya berapa? Sudah optimal apa belum? Kalau belum, itu siapa yang menjadi entering variable di sini? Dan siapa yang menjadi living variable? Itu saja yang kita cari, begitu. Nah, baik. Sekarang akan kita lanjutkan ya. Kalau kemarin kita sudah membahas untuk yang maksimasi dengan tandanya ini ya. Kemarin tandanya lebih kecil sama dengan semua. Tanda yang kita pakai kemarin. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya tandanya itu lebih besar sama dengan. Nah, bagaimana jika ada batasan yang tandanya lebih besar sama dengan. Nah, sekaligus kita akan mereview lagi bagaimana sih sebenarnya proses revise simplex itu gitu. Baik. Nah, contohnya ini. Memaksimumkan Z sama dengan 7x1 plus 10x2 terbatas pada 5x1 plus 4x2 lebih besar sama dengan 24. 2x1 plus 5x2 lebih kecil sama dengan 13. Ini kalau kita gambarkan ya area solusinya. Ini x1, ini x2 begitu. Yang constraint yang pertama ketika x1-nya 0, x2-nya 24/5 ya, di sinilah kira-kira. Kemudian ketika x2-nya 0, x2-nya x1-nya 0, x2-nya 6. Maaf ya, salah. Bentar. Oke, sebentar. Mana tadi? Ini salah. Lompat. Kok bilang tanda. Bentar ya, cari penghapus kok nggak ketemu. Nah, ini dia. Oke. Ya, tadi ini X. Giliran ketemu, malah ininya hilang. Nah. Oke, salah. Oke. Nah, constraint yang pertama nih. Ketika X1-nya 0, X2-nya 6 ya. Ketika X2-nya 0, X1-nya 24/5. Nah, gitu. Lebih besar sama dengan 24. Artinya kalau kita cek 0,0 di situ, 0,0 bukan area visible, berarti di sana ya area solusinya. Baik, kemudian yang constraint yang kedua, ini constraint yang pertama. Constraint yang kedua ketika X1-nya 0, X2-nya 13/5. Oke, di sini 13/5. Kemudian ketika X2-nya 0, X1-nya 13/2. 13/2 kurang lebih di sini. Di sana. Nah, solusinya sini. Nah, berarti area visible-nya tuh yang ini, yang saya arsir tebel itu. Nah, simplex itu selalu mulai dari titik 0,0. Begitu ya, tidak peduli apakah 0,0 itu merupakan daerah visible solution atau tidak. Nah, sehingga bagaimana kita menentukan kasus ini gitu ya. Kasus ini 0,0 itu tidak berada di area visible begitu. Nah, kalau misalnya kita akan menyelesaikan ini seperti halnya standar simplex yang lain ya, maka kita harus mengubah dulu nih, mengubah pertidaksamaan ini menjadi persamaan. Kita review lagi gitu ya, bagaimana kita mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Kalau yang pertama ini jelas 5x1 plus 4x, yang kedua ya 2x1 plus 5x2 ini plus s2 seperti ini jelas. Nah, bagaimana kalau untuk tandanya lebih besar sama dengan? Kalau untuk tandanya lebih besar sama dengan, ini maka slack-nya itu adalah kita minuskan. Gitu ya, di minus, jadi minus S1. Nah, kenapa diminuskan? Karena kalau ada slack di situ kan menunjukkan resource ya. Ketika tandanya lebih kecil sama dengan, munculnya S itu menunjukkan kurangnya dari batas maksimal. Gitu ya. Jadi kalau di kasus yang kedua, kalau misalnya ada S2 di sini, maka S2 itu menunjukkan kurangnya dari batas maksimal. Batas maksimalnya adalah 13. Gitu ya. Sedangkan S1, munculnya S1 di persamaan constraint yang satu itu menunjukkan lebihnya dari batas minimal. Batas minimalnya adalah 24. Nah, jadi kan menunjukkan sesuatu yang berbeda.
Yang satu adalah kurangnya dari batas maksimal, yang satu menunjukkan lebihnya dari batas minimal. Nah, sehingga ini kalau misalnya saya membuat garis seperti ini ya, ini pas tepat sama dengan, kalau yang batasannya lebih kecil sama dengan, itu menunjukkan sisi sini, jadi kurangnya dari batas maksimal. Kalau tandanya lebih besar sama dengan, itu menunjukkan lebihnya dari batas minimal. Nah, sehingga kan menunjukkan arah yang berlawanan. Karena itu, maka tanda seleknya itu juga berlawanan. Kalau tanda batasannya lebih kecil sama dengan tadi adalah ditambah plus select, kalau batasannya lebih besar sama dengan, maka dia ditambah dengan minus select. Ya. Nah, apa jadinya kalau tandanya itu saya hanya mengubah yang persamaan pertamanya itu 5x1 plus 4x2 minus S1, terus ini sama dengan 24. Ketika X1 dan X2 itu sama dengan 0, yaitu di titik ini kan 0,0 ya, X1-nya 0, X2-nya 0, maka ini tidak, S1-nya ketika X1-nya 0, X2-nya 0, maka S1-nya minus 24. Padahal yang namanya S1 itu menunjukkan resource itu harus positif. Jadi X1, X2 itu positif, S1, S2 itu juga harus positif dalam hal ini. Nah, sehingga kan kalimatnya menjadi salah ya. Nah, itu menunjukkan bahwa ya 0,0 ini bukan merupakan daerah solusi, karena kita lihat di gambar ini memang 0,0 itu tidak visible, begitu ya, bukan berada di visible region. Nah, padahal simplex itu selalu berasal dari situ, gitu ya, berawal dari situ, di initial point-nya. Nah, sehingga untuk menandakan bahwa suatu solusi itu berada di invisible region, padahal proses harus tetap berjalan, maka kita tambahkan yang namanya artificial variable. Boleh A, boleh R, gitu ya, artificial variable. Yang dimana artificial variable itu ditambahkan supaya kalimat matematika ini benar dan prosesnya itu bisa berlanjut, gitu ya. Munculnya A sebagai basic variable itu menunjukkan bahwa kondisi saat itu berada di area invisible. Nah, untuk menyelesaikan ya, ketika kita membutuhkan artificial variable untuk mengubah dari inequality menjadi equality, maka ada dua metode. Kita bisa menggunakan metode dua fase atau kita bisa menggunakan metode Big M. Nah, kali ini akan kita coba menggunakan metode Big M ya. Kedua metode tersebut itu tingkat kompleksitasnya sama, jadi jumlah iterasi yang dihasilkan juga sama, sehingga tidak usah khawatir memilih salah satu gitu ya. Untuk kali ini akan kita coba menggunakan metode Big M. Big M itu apa? M itu menunjukkan angka yang besar sekali, yang dikurangi berapapun nilainya akan selalu positif, gitu ya. Makanya dikatakan Big M. Nah, baik, untuk metode Big M itu seperti ini. Kasusnya adalah maksimasi. Ketika maksimasi, maka fungsi tujuannya itu kita tambahkan minus M kali A. Ini tergantung jumlah artificial variable yang dibutuhkan ya. Kalau kita perlu dua artificial variable, maka ya minus MA1 minus MA2. Gitu ya, tergantung jumlah artificial variable yang diperlukan untuk mengubah inequality menjadi equality tadi. Nah, di sini karena cuma butuh satu, maka ini jadi minus MA. Kenapa kok minus gitu ya? Karena ini maksimasi, kalau ini kita minuskan MA, sedangkan M itu angka yang gede banget, maka ini akan mendorong segede-gedenya, semaksimal mungkin 7x1 plus 10x2 gitu. Supaya nilainya kan menjadi maksimal. Nanti sebaliknya kalau kasusnya adalah minimasi, minima Z sama dengan misalnya AX1 plus BX2, ini nanti plus MA. Nah, karena minimasi ini gede, supaya minimal kan ini akan didorong sekecil-kecilnya. Gitu ya. Nah, baik. Jadi kasus kita yang ini, kalau kita akan menggunakan Big M, maka kita ubah menjadi seperti ini. Fungsi tujuannya itu subject to-nya seperti ini. Nah, yang menjadi basic variable itu adalah A dan S2. Untuk mencari mana yang menjadi basic variable itu adalah kalau kita tuangkan ke dalam matriks, maka koefisiennya akan menjadi matriks identitas. Nah, ini kalau kita tuangkan kan tadi gini ya, matriksnya itu kan A, I, X, XS kan gitu. Jadi yang XS itu koefisiennya adalah matriks identitas. Variabel aslinya atau original variabelnya itu koefisiennya adalah A. Nah, sehingga ini kalau kita tuangkan dalam matriks AI kali XS itu menjadi 5, 2, 4, ini 5,
ini min 1, 0, 1, 0, 0, 1. Gini ya. Nah, ini adalah punyanya X1, punyanya X2, kemudian ini punyanya S1, ini punyanya A, punyanya S2. Begitu. Nah, jadi seperti ini. Nah, itu ya. Ingat, ini punyanya X1, ini X2, S1, A, S2. Posisinya tetap seperti itu ya, posisinya tetap seperti itu. Nah, C-nya, C itu adalah koefisien fungsi tujuan untuk masing-masing variabel. Ini barisnya apa namanya, urutan kolomnya itu tetap ya harus konsisten. Jadi ini koefisiennya X1, koefisiennya X2, ini punyanya S1, X1, X2. Ini kelebihan nggak? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Oh, ini kelebihan 1. Angka nolnya, maaf, kelebihan 1. Ini punyanya A, ini punyanya S2. Ya, karena variabel kita cuma 5 ya. Ini angka nolnya kelebihan 1. Nanti tolong di-delete itu. Jadi, kolom pertama itu adalah punyanya X1, kolom kedua punyanya X2, kolom ketiga punyanya S1, kolom keempat punyanya M, kolom kelima itu punyanya S2. B itu adalah right hand side, ini X itu adalah variabel-variabel yang ada. Baik, ini tahap inisiasi. Tahap inisiasi adalah tabel simplex awal ya, kalau kita menyelesaikan dengan menggunakan metode tabel. Nah, jadi di sini yang menjadi basic variable di initial solution itu adalah A dan S2 ya, yaitu yang mempunyai matriks identitas di sini. Gitu. Jadi A dan S2. B-nya, nah B adalah koefisien dari basic variable. Ya, jelas yang itu ya, matriks identitas itu. Nah, XB-nya itu adalah RHS ya, right hand side untuk basic variable pada saat itu. Nah, basic variabelnya di sini kan A dan S2. Nah, sehingga nilainya adalah 24 dan 13. Ini artinya pada kondisi itu A-nya sama dengan 24, S2-nya ini ya, A-nya 24, S2-nya itu 13. Dan di sini A itu sebagai basic variable. Keluarnya A sebagai basic variable itu menandakan bahwa sistem berada di invisible region. Baik, kita evaluasi apakah ini sudah optimal atau belum. Jadi kondisi ini menunjukkan posisi di sini ya. Nah, ini yang menjadi basic variable pada posisi ini. Basic variable itu adalah A dan S2. A-nya tadi 24, S2-nya itu 13. Begitu, ini menunjukkan posisi di pangkal koordinat itu. Nah, baik. Sekarang kita ke sini. Apakah ini sudah optimal atau belum? Kita cek ya, cek optimality-nya. Caranya gimana? Kita tentukan entering variabelnya. Apakah di antara entering variabel itu masih ada yang punya nilai negatif? Ini kasusnya masih masing-masing. Ketika entering variabel itu masih ada yang bernilai negatif, maka belum optimal. Analisis entering variabel ini sebenarnya adalah kita mengevaluasi baris Z itu ya, kalau di tabel itu. As long as masih ada nilai yang negatif, berarti dia belum optimal. Nah, ini kita cek menggunakan persamaan ini. Y kali PC dikurangi CC ya, yang kemarin sudah kita hitung. Y-nya itu adalah CP kali B inverse. CP itu adalah koefisien fungsi tujuan untuk basic variable. Basic variabelnya tadi adalah A dan S2. Koefisien fungsi tujuan untuk A adalah minus M. Ya, di sini A itu koefisiennya minus M. S2 adalah 0. Nah, jadi M0 ini B inverse-nya ketemu M0. Kemudian kita cari. Untuk semua non-basic, non-basicnya adalah X1, X2, dan S1. Untuk X1 itu minus 5M-7, X2 adalah minus 4M-10, ini M. M itu adalah angka yang besar sekali, sehingga mana yang paling negatif? Yang paling negatif adalah minus 5M-7. Jadi yang belakang ini sebenarnya bisa kita abaikan, minus 7, minus 10 bisa diabaikan, karena itu jauh lebih kecil dibandingkan yang depannya, dibandingkan M itu. Gitu ya. Nah, sehingga di sini entering variabelnya adalah X1, dan ini belum optimal, karena masih ada 2 nilai negatifnya.
X1 itu menggantikan posisi siapa? Nah, kita akan menentukan living variable. Kita recall bahwa yang menjadi basic variable adalah A dan S2 dengan RHS-nya adalah 24 dan 13. Tadi yang menjadi entering variable itu adalah X1. Nah, sehingga kita mencari alpha 1. Alpha 1 itu sebenarnya adalah kita merecall constraint koefisien untuk variabel X1. Nah, itu kita cari dengan persamaan ini. Dan ini adalah 52, sehingga theta minimum dari 24/5 dan 13/2, yaitu 24, ini 24/5. Maaf ya, kok banyak typo nih. 24/5. Sehingga living variabelnya adalah yang depan. Yang depan itu adalah A. Gitu ya, karena ini punyanya A, ini punyanya S2. Sehingga X1 itu menggantikan posisi A. Nah, maka di iterasi selanjutnya basic variabelnya X1 dan S2. Begitu, karena tadi X1 menggantikan posisi A. Ini adalah constraint koefisien untuk basic variable 52 dan 01. Sekali lagi ini dari mana ini? Ini didapat dari yang depan. Makanya di sini problem ini tuh dijaga terus gitu ya, karena angka-angka yang ada di sini, itu akan selalu kita pakai gitu, dan posisinya itu ya di situ. Jadi tadi ketika yang menjadi basic variable adalah X1 dan S2, nah maka koefisiennya akan menjadi 52 dan 01. Gitu ya, 52 dan 01. Nah, kemudian ini adalah cara bagaimana kita menghitung inverse matrix. Dan didapatkan bahwa XB-nya itu adalah X1 dan X2 dengan nilai seperti ini, sehingga koefisien fungsi tujuan untuk basic variable, yaitu ini adalah koefisien X1 dan ini adalah koefisien S2. Nah, sehingga kita dapat nilainya adalah 168/5. Jadi ini adalah X1 sama dengan 24, S2 17/5. Kalau kita lihat di gambar tadi, oh ternyata dari sini dia gerak ke sini. Nah, ternyata iterasi selanjutnya itu kita sudah berada di titik situ ya, X1-nya 24/5. Dan di sini juga sudah visible tuh. Ya, sudah berada di area visible. Dan ini terindikasi dengan hilangnya A dari basic variable. Nah, sekarang sudah visible. Proses dilanjutkan begitu ya, cek optimality dan seterusnya. Nah, sampai ketemu titik optimalnya. Ini masih belum optimal begitu ya, nanti silakan Anda baca sendiri nih. Nah, ternyata optimalnya adalah di sini ketika semuanya sudah positif. Ternyata di titik X1 sama dengan 13/2, kemudian Z-nya adalah 45,5. Nah, itu bagaimana kalau tandanya itu lebih besar sama dengan. Tapi kasusnya itu masih kasus maksimasi. Gitu ya, untuk revise simplex. Jadi kalau tandanya ada yang lebih besar sama dengan, maka kita tambahkan dengan minus slack ditambah artificial variable. Nah, cara yang sama itu adalah bagaimana untuk kasus yang minimasi. Kalau kasus minimasi itu biasanya memang batasannya lebih besar sama dengan semua. Gitu ya. Nah, ini contoh untuk kasus yang minimasi. Kita lihat ini areanya di mana sih kasusnya ya. Ini X1, ini X2 gitu ya. Constraint 1 ketika X1-nya 0, X1-nya 0, X2-nya 6. X2-nya 6. Ketika X2-nya 0, X1-nya 12. Ya, 12. 12 kali yang bawah, ya 12. Nah, oke. 0,0 tidak masuk, berarti areanya sebelah sana. Yang kedua, ketika X1-nya 0, X2-nya 13/3. 13/3 itu sini ya, 13/3 itu lebih kecil dari 6 kan? Nah, 13/3. Kemudian ketika X2-nya 0, X2-nya 0, X1-nya 13/4. Oh, di sini. Nah, sebelah sana. Oh, ternyata ini masuk redundant constraint ya. Jadi lebih besar sama dengan semua seperti
Maaf, ini benar ya, 12 ya, yang satunya 12, ini 6. Ya, seperti itu. Nah, gimana nih? Minimasi ya, setidaknya kalau kasus yang seperti ini ya, kalau nggak di sini ya di sini gitu ya, minimalnya. Tapi akan kita lihat bagaimana kalau kita menyelesaikan ini dengan metode Big M. Nah, ini untuk yang minimasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika minimasi, maka problemnya ini plus ya ditambah. Kebetulan kita memerlukan 2 artificial variable untuk mengubah inequality menjadi equality. Begitu. Nah, sehingga di sini kita ada A1 dan A2. Nah, itu ya. Sehingga kalau kita ubah ke dalam matriks, nah menjadi seperti ini. Ingat urut-urutannya adalah ini X1, ini X2, ini S1, S2, A1, A2, gitu ya. Ini X1, X2, S1, S2, A1, A2. Sehingga yang menjadi basic variable itu adalah yang menjadi matriks identitas di problem awalnya. Gitu. Oke, terus ini B, RHS-nya tadi 24 dan 13. Ini semua variabelnya. Baik, inisiasi. Nah, ini yang menjadi basic variable adalah yang punya matriks identitas di tabel awalnya tadi. Nah, RHS-nya sekian. Keluarnya A sebagai basic variable menandakan berada di invisible region. Ya, kalau kita lihat ini kasusnya kan area visible-nya di sana semua ya. Oh maaf, minimasi ya di sini ya. Di sini, maaf bukan yang di sini. Karena kalau di sini nanti concern yang ini tidak terpenuhi ya. Irisannya tuh di sana ya. Kasusnya kalau tidak di A, di B tadi ya. Titik optimalnya. Ya, baik. Titik 0,0 di sini, ini bukan merupakan area visible-nya. Kita lihat dia di luar dari penyelesaian. Dan ini bisa dilihat bahwa A itu keluar sebagai basic variable. Kita lihat apakah sudah optimal atau belum. Mestinya belum, orang tadi ini ya tidak di visible region. Kita cek, dihitung untuk semua non-basic. Untuk semua non-basicnya adalah X1, X2, S1, dan S2. Kita hitung Y dikalikan PC dikurangi CC. Y-nya adalah ini, karena basic variabelnya tadi adalah A1 dan A2, maka koefisien fungsi tujuannya itu, Y-nya adalah MM, X1-nya adalah sekian, X2, S1, S2. Nah, untuk kasus minimasi belum optimal ketika masih ada non-basic variable yang nilainya positif. Kebalikan dari maksimasi tadi. Ya, ini yang ingin ditekankan, yang ingin saya sampaikan sebenarnya di sini. Jadi untuk kasus yang minimasi, maka dikatakan belum optimal itu kalau non-basicnya itu masih ada yang nilainya positif. Dan ini adalah positif. Nah, selanjutnya adalah untuk mencari entering variable. Nah, untuk entering variable itu dicari yang punya nilai positif terbesar. Nah, dalam hal ini yang punya nilai positif terbesar itu adalah 7M-3. Begitu. Nah, sehingga X2 sekarang akan menjadi entering variable. Dia menggantikan posisi siapa? Nah, kita evaluasi ya, ini adalah RHS-nya. Kemudian kita mencari koefisien dari X2. Nah, koefisien X2 itu ditunjukkan dengan P2. Tadi P2 adalah 43 ya di sini. Nah, X2 itu 43 ini. Oke, seperti itu. Sehingga theta adalah 24 dibagi 4. 13 bagi 3. Nah, sehingga kalau untuk mencari living variable itu tetap rasio positif terkecil. Ini berlaku untuk maupun untuk basi maupun. Nah, sehingga rasio positif terkecilnya ini adalah 13/3, yaitu punyanya A2.
Sehingga nanti X2 itu menggantikan posisinya A2. A2 itu ada di posisi kedua di sini ya. Sehingga basic variable selanjutnya adalah A1 dan X2. Koefisien basicnya adalah A1 tadi masih 10, X2 itu adalah 43. Ya, bisa dilihat di sini X2 itu adalah 43 tadi. Nah, terus ini adalah proses menghitung B inverse. Oke. Proses menggantikan B inverse sudah. Ketika kita sudah ketemu B inverse-nya, kita bisa menghitung berapa sih nilai RHS pada saat itu atau nilai XB-nya. Ya, ketemulah 20/3 dan 13/3. A masih keluar sebagai basic variable, sehingga menandakan ini posisinya masih berada di invisible region. Kita lihat ini posisinya di mana sih sebenarnya, yaitu di titik X2 sama dengan 13/3. X2 13/3 itu di mana tadi ya? Oh, di sini, sehingga ini larinya ke situ. Dan ini masih invisible. Gitu ya, Mas. Kenapa kok masih invisible? Karena constraint yang ini tuh masih terlanggar. Ketika di sini kan baru constraint yang ini constraint yang kedua ya. Baru constraint yang kedua yang terpenuhi, tapi kan constraint yang pertama ini masih terlanggar begitu, sehingga kan belum visible. Gitu ya, karena area visible-nya kan di sini. Ya, yang saya double-double itu. Nah, jadi posisinya itu sekarang di sini dan itu belum visible. Itu ditandai dengan munculnya A tadi, A1 masih sebagai basic variable. Baik, kita lanjutkan lagi. Masih invisible. Kita cek sama dengan cara yang sama, kita hitung lagi cek optimality-nya ya. Cek optimality-nya sekarang dievaluasi untuk semua non-basicnya adalah X1, S1, S2, dan A2. Ternyata di sini masih ada nilai yang positif. Ya, yang positif mana? Ini satu-satunya yang positif adalah S2 ternyata. Nah, karena yang lain sudah negatif ya, ini yang S2 masih positif. Nah, sehingga belum optimal. Terus kita cari dia menggantikan posisi siapa? Ternyata dia menggantikan posisi A, rasio positif terkecil. Nah, ini ya. Di sini ada nilai negatifnya. Jadi ada koefisien negatifnya. Kan basic variabelnya adalah A1 dan X2. Saat itu. Kemudian yang menjadi entering variable adalah S2. Nah, pada saat kita recall variabelnya, ini adalah P4 ya, P4 itu adalah koefisien untuk S2, terus kita kalikan dengan B inverse, ternyata ketemunya sekian. Ini menunjukkan constraint koefisien untuk S2 pada saat itu, pada iterasi itu. Kalau yang ini P4, itu adalah constraint koefisien untuk S2 di awal iterasi, di problem awal. Sedangkan yang alfa 4 itu adalah constraint koefisien untuk S2 sampai pada iterasi itu. Tahu bedanya ya? Bedanya ini, saya perlihatkan kalau yang bentuk tabel ya, di depan. Kalau yang bentuk tabel itu, mana ya tabel. Nah, bentuk tabel, jadi ini iterasi 0, ini kan apa namanya tadi awalnya ya. Saya hapus dulu. Ini awalnya, tabel simplex awalnya. Tabel simplex awalnya kan seperti ini. Nah, kalau misalnya kita menyebut P1, P2, P3, P4 gitu ya, itu menunjukkan ini, koefisien ini. Jadi P2 misalnya, P2 tuh ini. Ini P2. P2 ini. 022 itu adalah P2. Gitu. Tapi ketika kita pada iterasi selanjutnya, kita menyebut ini misalnya ya, ini adalah alfa 2. Alfa 2 itu menunjukkan itu. Begitu. Jadi ini misalnya, ini P berapa? Ini P4 ya. P4 itu ini P4. P4 itu berarti adalah koefisien, constant koefisien untuk variabel X4 di problem aslinya. Tapi ketika proses iterasi berlanjut, ini kan berubah ya, constraint koefisiennya kan seperti ini. Nah, inilah yang dimaksud dengan alfa 4.
Gitu maksudnya. Jadi koefisien dari X4 pada iterasi itu. Ya, dan itu kan yang akan digunakan sebagai pembagi RHS ya waktu kita menentukan rasio positif terkecil. Nah, kita kembali lagi ke tadi. Tadi sampai mana? Ini masih ya. Baik. Nah, ini. Jadi ini adalah alfa 4 yaitu yang sini. Ini adalah koefisien S2 ya. Koefisien S2 sampai di iterasi ini, di iterasi terakhir lah, di iterasi terakhir. Terakhir itu ya iterasi terakhir sampai saat itu gitu ya. Current di iterasi saat ini, current iteration lah. Nah, ini adalah koefisiennya itu. Sehingga ketika kita mencari theta, mencari rasio kan berarti RHS, minimum RHS, current RHS dibagi dengan alfa. Current RHS-nya adalah 20/3 dibagi alfa 4/3. Ini current RHS-nya ini sebenarnya adalah 13/3, tapi dibagi dengan negatif. Nah, ini negatif, tidak dihitung. Makanya tadi ditekankan bahwa untuk mencari living variable, untuk mencari rasio itu harus rasio positif. Ya, ini selalu saya garis bawahi ya, positif terkecil. Kenapa harus positif? Karena kalau negatif seperti ini menandakan bahwa berdasarkan constraint itu dalam hal ini posisi kedua adalah constraint kedua ya. Pada posisi ini kalau bergerak ke arah S2 itu adalah unlimited atau increasing without limit. Ya, sedangkan kalau bergerak ke arah yang pertama constraint yang pertama, berdasarkan constraint yang pertama, kalau kita bergerak ke arah S2 itu maksimal adalah 5 ya, 20/3 sampai 4/3, maksimal bisa sampai 5. Nah, seperti itu. Nah, sehingga di sini yang menjadi living variable itu adalah A1. Nah, sehingga posisinya sekarang yang menjadi basic variable adalah S2 dan X1, B-nya adalah 0, -1, 4, 3. Nah, B di sini ini refer ke problem awal ya, refer ke problem awal tadi. Nah, terus ngitung inverse matriksnya, ketemu XB-nya, nilainya sekian, nilai Z-nya segitu. Apakah sudah optimal? Ternyata semuanya sudah negatif. Karena ini adalah kasusnya minimasi, ketika semuanya sudah negatif, berarti solusinya sudah optimal. Nah, sehingga solusi optimalnya adalah X2 itu sama dengan 6 ya. Dan Z-nya sama dengan 18. Jadi X2-nya sama dengan 6 itu posisinya tadi di mana ya? X2 sama dengan 6. Oh, ini dari sini berarti dia gerak ke sini dan dia sudah optimal di situ. Nah, begitu kasus minimasinya. Untuk minimasi. Nah, silahkan. Jadi kita sudah bahas nih ya, bagaimana revise simplex untuk minggu lalu kita untuk kasus maksimasi, original maksimasi. Untuk hari ini kita membahas bagaimana kasusnya masih maksimasi, tapi kalau ada yang batasannya lebih besar sama dengan, dan juga kita membahas kasus minimasi. Nah, saya buka tanya jawab. Oh ya, kalau ada batasan yang sama dengan gitu ya, kalau ada batasan yang sama dengan, maka kita tetap tambahkan artificial variable. Jadi misalnya Anda punya batasannya itu sama dengan gitu ya, batasannya sama dengan, misalnya ada batasannya, salah satunya sama dengan lah, misalnya ada tambahan constraint, misalnya ada constraint lah, saya asal ya, misalnya 2x1 plus 3x2 sama dengan 5, misalnya ada batasan seperti itu. Meskipun ini sudah berbentuk equality, tapi ini tetap harus diubah ketika kita akan menyelesaikan menggunakan simplex, tetap harus kita ubah menjadi tambah artificial variable. Kenapa? Sekali lagi, metode simplex itu selalu berawal dari pangkal koordinat. Jadi initial point-nya itu selalu semua variabelnya itu 0. Nah, padahal ketika kita punya persamaan seperti ini, ketika X1-nya 0 dan X2-nya itu 0, maka kan ini salah ya, persamaannya 0 tambah 0 kan tidak sama dengan 5. Nah, maka perlu ditambah dengan artificial variable. Sehingga ketika A-nya itu masih muncul, itu menandakan solusinya tidak visible karena constraint-nya masih terlanggar. Jadi misalnya ketika X1-nya dan X2-nya itu 0, ini kan A-nya
sama dengan 5. Nah, A-nya masih jadi basic variable. Maka kondisi ini nggak visible gitu. X1-nya 1, kemudian X2-nya 1. Nah, kalau ini A-nya sama dengan 0, berarti dia adalah solusi visible dan seterusnya. Nah, oke. Ya, itulah metode revise simplex ya. Saya sedikit mereview yang kemarin dan sengaja tidak saya detailkan di beberapa perhitungan. Harapannya Anda sudah mendapatkannya untuk minggu lalu. Monggo saya buka pertanyaan kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan. Bu, mohon maaf mau bertanya boleh? Silakan Mas. Yang untuk eksempel 3 itu kan ya, dia lebih besar dari semua ya Bu, lebih besar dari 24 sama lebih besar dari 13. Misal itu ada yang lebih kecil, persamaan lebih kecil, itu urutannya tetap yang didahulukan yang lebih besar dulu Bu, atau sesuai dengan constraint pertama dulu, constraint kedua, constraint ketiga itu seperti apa Bu? Pertanyaannya bagus ya, pertanyaannya bagus. Kalau misalnya ada lagi persamaan yang lain yang lebih kecil sama dengan itu, siapa yang akan didahulukan? Nah, sekarang kita lihat misalnya persamaan yang ketiga itu kita tambahkan berapa ya, X1 plus X2 lebih kecil sama dengan 5. Misalnya kita tambahkan kayak gitu ya. Nah, sekarang gimana ya urut-urutannya? Yang kita pegang, perlu kita pegang adalah basic variabelnya itu mesti di paling belakang. Jadi misalnya urutannya seperti ini, ya. Nah, maka nanti ketika kita akan mengubah menjadi equality, ini kan menjadi, oke saya lanjutkan di sini aja, ini menjadi X1 ditambah X2 ditambah S3, begitu ya, sama dengan 5, kan jadi seperti ini. Nah, terus bagaimana untuk matriksnya? Oh, enggak apa-apa, ini berarti basic variabelnya adalah A1, A2, dan S3. Nah, sehingga matriks kita nanti adalah, ini diurutin, X1, X2, S1, S2, ini A1, A2, S3. Begitu, Mas. Asalkan konsisten. Terus gimana kalau urutannya misalnya ini kok dilalah saya taruh ke atas kan gitu. Itu enggak apa-apa di rearrange lagi. Asalkan konsisten sejak awal sampai ke belakang. Dan yang perlu dijaga adalah bahwa yang paling belakang di matriks yang AI itu adalah bentuknya matriks identitas. Begitu ya, kita coba kalau urutannya seperti ini. Ini kan berarti 2, yang persamaan pertama ya, 4, minus 1, 0, 1, 0, 0. Gitu ya. Yang kedua, 4, 3, 0, minus 1, 0, 1, 0. Yang ketiga, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Begitu jadinya. Nah, apa ya harus seperti ini? Oh, boleh. Misalnya ini ternyata di atas X1 plus X2-nya minus 5-nya, lebih kecil sama dengan 5-nya itu di atas. Sehingga pas ngubah kan jadi kayak gini. X1 plus X2 plus S1, ini sama dengan 5. Terus bawahnya adalah 2X1 plus 4X2 minus S2 plus A1 sama dengan 24. Terus yang ini 4X1 plus 3X2, ini S1, S2 minus S3 ya, berarti minus S3 plus A2 sama dengan 13. Terus gimana ini nyusunnya? Ya nyusunnya sama. Hanya segi X1, X2, kemudian ini matriks identitasnya tuh ditaruh di belakang dulu Mas. Jadi ini bisa S2, S3, nah S1 baru A1, A2, begitu ya Mas Farudin ya, nyusun ininya, nyusun entry matriksnya. Ya, jadi posisinya seperti itu. Sehingga yang nomor 1 adalah 1, S2-nya nggak ada, S3-nya nggak ada, gitu ya. S1-nya 1, A2 nggak ada. Terus yang kedua, 2, 4, S2-nya minus 1, S3-nya 0, S1-nya 0, A1-nya 1, 0. Nah, begitu. Jadi, jelas siapa yang menjadi basic variable. Jadi, yang basic variable itu adalah yang ditempatkan di paling belakang. Begitu. Gitu, Mas Farudin ya, tadi yang nanya ya? Iya, Bu. Makasih, Bu. Ya, seperti itu ya. Jadi, di-arrange supaya
bentuknya itu bentuk standarnya adalah A kali I, ini X, XS gitu. Begitu, dibuat seperti itu. Dan yang penting yang harus dijaga itu adalah bahwa urut-urutan variabelnya dari depan sampai belakang itu konsisten seperti itu. Jadi kalau kita menyebutnya adalah P3, berarti kan kolom ketiga ya, berarti kolom ketiga kita lihat itu refer ke siapa. Nah, yang penting seperti itu. Toh urutan constraint itu kan sebenarnya kita sendiri yang memformulasikan ya dalam kenyataannya. Jadi apa harus ini dulu, apa harus ini dulu kan enggak. Boleh kan yang 4x1 plus 3x2 itu di atas, baru yang di bawahnya itu kan enggak masalah. Nah, hanya saja itu harus konsisten positioning-nya. Nah, oke, itu. Sip, ada lagi yang lain? Fungsi tujuannya sama ya, Bu? Kalau yang itu kan MA1 plus MA2 nggak ada tambahannya kalau yang di fungsi tujuan. Oh, nggak ada tambahan, karena tidak membentuk, inilah kita tidak ada artificial variable yang baru kan? Iya, jadi tetap Z-nya tetap seperti itu. Hanya nambah constraint saja. Karena kan yang X1 plus X2 lebih kecil sama dengan 5, itu kan cukup ditambah slack. Sedangkan koefisien fungsi tujuan untuk slack kan 0 ya. Jadi ini sebenarnya kalau mau lengkap, itu Z-nya itu selain itu adalah plus 0S1 plus 0S2 gitu sebenarnya. Gitu. Kan koefisiennya kan Z itu kan secara umum kan gini. CB kali XB gitu kan. Seperti itu kan. Rumusnya Z-nya. Jadi kalau mau komplit itu ya ditambahi slack-nya, tapi kan nilainya 0, jadi tidak kita tambahkan. Gitu ya. Makanya di sini kan Z-nya tadi, ini C. Nah, C itu kan untuk koefisien untuk semua variabel ya, seperti itu. Nah, sehingga kalau misalnya mau dicari Z-nya kan, C dikalikan X. Yaitu C-nya tuh ini dikalikan X. X kan semua variabel. Nah, sehingga kalau mau komplit itu ya dikalikan dengan Z sama dengan C kali X kan. Nah, ini sama dengan C-nya yaitu 6, 3, 0, 0, M kalikan X-nya. X-nya komplit nih, X sama XS, X1, X2, dan seterusnya sampai A2. Ini kalau mau komplit. Tapi kan ini koefisien untuk S-nya kan 0 ya, jadi kita tidak masuk. Begitu, Mas. Gitu ya, sehingga kalau nggak nambahin artificial kan nggak nambahin koefisien di C-nya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Sip, silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau Anda nanya itu ada tandanya Anda memperhatikan ya. Ya, nggak usah khawatir gitu maksudnya. Nggak usah malu-malu kalau nanya. Ada lagi? Sudah jelas ya. Nah, iya, monggo. Berarti bedanya kalau minimasi sama maksimasi itu yang tadi misalkan minimasi plus MA ya. Kalau yang untuk dia maksimasi berarti min MA ya untuk lebih besar darinya masing-masing. Ya, ya. Jadi, oh maaf, jadi saya tahu typo lagi ya. Ini minimize, kasusnya minimasi. Betul, Mas. Jadi, gini, secara umum perbedaan maksimasi dan minimasi, ini ada tugas ya di Google Classroom. Ini kalau maksimasi itu kalau misalnya ada artificial, berarti maximize Z sama dengan variabel aslinya ya. Misalnya sigma CI kali XI. Nah, ini kalau maksimasi logikanya kan semakin ke atas semakin bagus, sehingga ini adalah dikurangi sigma M kali AI gitu ya, dikurangi. Sedangkan kalau minimasi Z itu sigma CI kali XI itu ditambah sigma M kali AI. Logikanya itu tadi, maksimasi kan ini pengennya ke atas-atas, semakin ke atas semakin bagus gitu ya. Sehingga kalau ini saya kurangi, otomatis kan itu mendorong dia akan semakin ke atas. Kalau minimasi, ini kan semakin ke bawah semakin bagus. Sehingga kalau ini ada plus, ini kan semakin dia itu akan mendorong ke bawah. Kemudian yang kedua, bedanya ini ya, kalau maksimasi juga, itu kriteria optimality-nya. Optimality sudah optimal jika untuk semua entering variabel ya.
entering variable itu semuanya sudah positif. Kalau minimasi, entering variabelnya itu sudah tidak ada yang positif atau sudah negatif atau nol. Ya, ini positif semua atau nol, ini negatif semua atau nol. Gitu ya, untuk evaluasi entering variabelnya. Begitu, itu bedanya. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mudah-mudahan sudah jelas ya, seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu mau bertanya. Ya, gimana Mbak? Kalau maksimasi itu biasanya untuk revise saja ya Bu. Kalau untuk minimasi biasanya untuk BM. Gimana? Kalau untuk maksimasi? Itu biasa untuk revise simplex biasa. Kalau untuk minimasi untuk big M ya Bu, penyelesaian untuk big M. Oh, iya, sebenarnya Big M itu diperlukan kalau kita memerlukan artificial variable, Mbak, dalam mengubah inequality menjadi equality. Jadi tidak peduli apakah dia maksimasi atau minimasi ya. Jadi kan sudah saya contohkan di sini. Nah, ini kita menggunakan Big M nih. Big M ya. Kenapa? Karena dalam mengubah inequality menjadi equality kita butuh A. Begitu. Sehingga kesimpulannya, kapan perlu Big M? Kapan perlu pakai metode yang Big M? Kita perlu menggunakan metode Big M, tidak peduli maksimasi ataupun minimasi, asalkan jika memerlukan artificial variable dalam mengubah inequality menjadi equality. Nah ini, jadi kapan perlu Big M? Kita perlu Big M andaikan kita memerlukan artificial variable dalam mengubah inequality menjadi equality. Kapan itu? Ketika batasannya lebih besar sama dengan dan ketika batasannya sama dengan. Ini lebih teknisnya lagi ya. Jadi kapan sih kita perlu Big M? Oh, kita perlu Big M ketika constraint-nya, jadi batasan dalam di constraint-nya ya, tandanya itu lebih besar sama. Kita memerlukan artificial variable untuk mengubahnya menjadi equality. Nah, kalau kita perlu artificial variable dalam mengubah menjadi equality, artinya kita perlu Big M metodenya. Begitu, Mbak. Baik Ibu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Gitu ya. Jadi ini berlaku umum, tidak peduli maksimasi, tidak peduli minimasi. Makanya sengaja di sini saya tampilkan dua contoh ya, contoh 2 dan contoh 3. Contoh kedua itu masih tetap maksimasi, sedangkan contoh yang ketiga itu adalah kasusnya minimasi, begitu. Nah, sehingga mudah-mudahan ini lebih jelas gitu. Kapan sih kita perlu menambahkan artificial variable, kapan kita perlu pakai Big M gitu. Nah, bagi Anda yang dulu waktu menyelesaikan linear programming itu dengan menggunakan metode 2 fase, ini sama sebenarnya ya. Kapan kita menggunakan 2 fase ketika memerlukan artificial variable dalam mengubah inequality menjadi equality. Teknisnya gimana? Teknisnya ketika kita menemukan constraint-nya lebih besar sama dengan atau sama dengan. Nah, untuk teknis reverse simplex-nya silakan Anda berlatih sendiri ya skillnya. Monggo silakan kalau ada yang perlu diklarifikasi lagi. Silakan yang belum mengisi daftar hadir ya. Ini kemungkinan ada beberapa yang belum mengisi. Saya posting ulang link presensinya. Ya, itu link presensinya. Monggo yang belum mengisi daftar hadir silakan diisi daftar hadir. Bu, mau nanya, Bu. Silakan. Kalau yang variabel Z-nya untuk fungsi tujuan itu misal ada positif 5 atau negatif 5, itu gimana ya, Bu? Misalkan X1 plus 3X2 sama dengan 10 misalkan. Gimana? Untuk ada kurang 10 atau tambah 10, ada konstanta di belakangnya. Gini, misalnya P, misalnya objektif fungsinya, misalnya memaksimumkan gini ya, Z sama dengan didikte aja Mas. Iya seperti itu Bu. Ya, Z sama dengan apa? Kamu ngomong aja.
2x1 plus 4x2 min 10 misalkan. Nah, seperti ini Z-nya. Nggak masalah gitu. Oh, ini ada konstantanya seperti ini ya. Kalau ada konstantanya seperti ini, biasanya gini, yang kita ubah itu yang variabelnya aja, Mas. Yang ini min 10-nya itu kita simpen. Nanti kita tambahkan dengan nilai Z-nya. Jadi, ini nanti yang kita olah itu adalah Z sama dengan 2x1 plus 4x2 saja. Jadi, minus 10-nya kita simpen. Ya kan udah tahu nih minus 10 ya. Dan itu kan konstan toh. Nah, konstan ya. Artinya kan tidak terpengaruh nilai x1-nya berapa, x2-nya berapa. Ketika kita ingin memaksimumkan ini, terlepas dari minus 10 apa enggaknya, kan pengen nilai x1 dan x2-nya segede-gedenya. Begitu ya. Nah, sehingga yang kita lakukan itu adalah x10-nya disimpan aja. Kita cari 2x1 plus 4x2 semaksimal mungkin. Nanti udah ketemu Z-nya. Nah, di akhir baru Z-nya kita tambahin 10. Toh nilai 10 itu kan independen terhadap x1 maupun x2 ya. Begitu, Mas. Iya, berarti yang pas waktu minus MA itu nggak usah ada min 10-nya, nggak usah ikut ya, Bu ya? Iya, sehingga yang kita masukkan ke dalam fungsi tujuan itu hanya yang mengandung variabel saja. Kalau ada konstanta seperti itu, ya sudah konstantanya tidak usah kita masukkan, tapi kita simpan saja. Toh dia independen gitu ya. Begitu. Jadi nanti tinggal kita masukkan saja di nilai Z-nya. Ya, makasih, Bu. Ya, sama-sama, Mas. Monggo, silakan kalau ada lagi. Ini pertanyaannya bagus ya. Jadi sering kali kita memang ada objective function, kemudian ada konstanta di sana. Gitu. Nah, ya saja di sini konstantanya kita asumsikan independen kan ya. Dan di sini kan tidak tergantung nilai X1 dan X2-nya, ya nilainya akan 10 aja. Tidak peduli X1 maupun X2-nya nilainya berapa. Sehingga as long as kita memaksimalkan X1 dan X2, itu nilai Z-nya pasti akan maksimal. Monggo kalau ada lagi yang ingin ditanyakan. Di Google Classroom sudah saya siapkan tugas yang kedua ya untuk yang revise simplex ini, dan di sana ada beberapa tipe kasus ya, termasuk yang tadi batasan sama dengan gitu ya, saya masukkan di tugas itu ada batasannya sama dengan. Nah, nanti silakan Anda berlatih untuk menyelesaikan itu dengan menggunakan metode revise simplex. Ya, udah saya siapkan 4 soal di sana. 4 soal itu 2 maksimasi, 2 minimasi ya. Salah satu minimasi itu ada batasan sama dengannya. Nah, nanti silakan Anda berlatih. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan, bisa kita diskusikan selanjutnya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah cukup ya? Baik, kalau sudah cukup, rasanya untuk kuliah kita hari ini saya cukupkan sampai di sini ya. Monggo silakan dilanjutkan dengan mengerjakan tugasnya, mumpung masih anget gitu ya. Jadi silakan dikerjakan 4 soal seperti yang saya sampaikan tadi, itu untuk melatih skill revise simplex-nya. Untuk minggu depan kita akan pindah ke topik yang baru. Ya, terima kasih untuk waktunya, untuk kehadirannya. Insya Allah kita akan ketemu lagi minggu depan. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.